Ya, selamat siang teman-teman sekalian. Hari ini kita akan mengurusi sebuah motor King yang mengalami loss pada engkol starter. Hal seperti ini adalah hal yang paling sering dialami oleh motor RX King. Hal yang lazim terjadi pada motor RX King ya. Mungkin bagi teman-teman yang pernah memiliki motor RX King atau sampai sekarang masih menggunakan RX King, mungkin tidak asing dengan kendala seperti ini atau masalah seperti ini. Masalah ini hanya di sekitaran as starter, dan dalam kasus ini banyak sekali variasi masalah pada as starter ini teman-teman, mulai dari gear joint sampai pada ganjalan atau bantalan dari as starternya itu sendiri. Ganjalan di sini yang saya maksud itu mulai dari ganjalan plastik sampai cincin penyanggah daripada gear otomatis starter ya teman-teman. Ya, bagi teman-teman yang mungkin sedikit kebingungan, ada baiknya teman-teman menyaksikan video ini supaya tidak gagal paham dan mungkin bisa menambah ilmu atau trik untuk mengakali hal-hal seperti ini jika kendaraan teman-teman mengalami hal yang sama. Dan bagi teman-teman yang satu profesi, sebaiknya jangan langsung memvonis sebuah kendaraan tentang apa yang rusak di dalam mesin tersebut, karena yang namanya tebak-tebakan ya tetap saja tebak-tebakan. Peruntungannya sekitar 50 banding 50 kalau kita persentasekan. Jadi ketika sang pemilik motor meminta kepastian, kita hanya bisa menganalisa dan mengatakan indikasi-indikasi yang mungkin terjadi di kendaraan tersebut. Hasil akhirnya akan ditentukan ketika proses pembongkaran. Ketika semuanya telah bisa kita lihat dengan mata terbuka, apa saja kendala yang terjadi. Nah, di situ baru kita bisa menentukan berapa budget yang dibutuhkan untuk pengerjaan tersebut. Dan tentu saja kita sebagai seorang mekanik harus bisa bernegosiasi dengan pelanggan tentang kemungkinan pengiritan dana atau istilahnya kita membantu mereka, memberikan mereka solusi yang lebih baik dalam hal keuangan ataupun spare part. Termasuklah mengedukasi mereka tentang bagaimana cara memilih spare part yang baik sehingga mereka tidak tertipu oleh bengkel-bengkel yang tidak bertanggung jawab yang hanya mengharapkan keuntungan. Jadi saya di sini berusaha untuk fair kepada pelanggan, karena menurut saya jujur itu lebih baik. Dengan begitu mereka mungkin akan berpikir positif tentang apa yang kita kerjakan dan tidak membandingkan pekerjaan kita dengan bengkel-bengkel lain yang mungkin pernah berbuat licik. Mengapa saya berkata demikian? Karena terus terang, profesi sebagai seorang mekanik itu sangat berpeluang untuk melakukan kecurangan terhadap sebuah kendaraan. Apalagi ketika proses pembongkaran atau pengerjaan mesin tidak ditemani oleh sang pemilik kendaraan, sedangkan yang menemani dan melihat proses pembongkaran saja masih bingung. Karena apa? Karena mereka itu awam dengan hal-hal seperti ini. Saya hanya bisa bilang, jika Anda seorang mekanik atau punya keterampilan dalam hal mesin, manfaatkan keterampilan dan kemampuanmu dengan benar, karena di dunia ini hal yang kita dapat dengan cara mencurangi itu tidak akan berkah teman-teman, karena niat kita di dunia adalah mencari rezeki. Usaha yang kita bangun tentu saja harus dengan kejujuran, karena jika suatu hari kita melakukan hal-hal jelek seperti itu, taruhannya adalah nama baik usaha yang kita rintis selama ini. Tentu saja kita tidak ingin menghancurkan reputasi dari sebuah bengkel, karena untuk merintis atau membangun sebuah bengkel itu tidak mudah, apalagi untuk mendapatkan pelanggan. Ketika kita ingin mendapatkan pelanggan, kita harus bisa berlaku jujur sehingga kita tidak ada celah negatif untuk dijadikan sebuah alasan untuk mereka tidak ingin memperbaiki kendaraannya di tempat kita. Nah, kembali lagi ke mesin yang kita tangani ini, dan ternyata kerusakannya bukan pada as starternya teman-teman, melainkan ada masalah pada gigi joint
penghubung antara starter ke rumah koplingnya. Di situ ada snap ring penghalang dari gigi join atau gear join itu yang terlepas, teman-teman. Untung saja tidak tergiling oleh rasio daripada rumah kampas koplingnya ya, karena ketika tergiling mungkin rasio itu akan cacat dan menimbulkan bunyi berisik yang luar biasa, dan rasio tersebut akan terancam diganti. Namun saya lihat di sini cukup aman, rasionya juga tidak bermasalah. Hanya saja snap ring pengganjal dari gigi rasio daripada Motor King ini lepas. Mungkin ini dikarenakan oleh pemasangan terdahulu dia kurang teliti dalam memasang snap ringnya, karena dari as gigi join itu sendiri kan ada goresan atau parit tempat pemasangan dari snap ring ini, teman-teman. Karena ketika snap ring ini terpasang pada tempatnya, tentu saja tidak akan lepas seperti ini. Ini sepertinya ada terjadi keteledoran ketika pemasangan atau penggantian apa itu, saya kurang tahu, karena saya juga tidak menangani motor ini dari awal. Jadi saya tidak mengerti hal apa yang terakhir dilakukan pada motor ini, dan sang pemilik juga tidak bercerita tentang apa yang dilakukan terakhir pada kendaraannya ini. Dan ini adalah snap ringnya, teman-teman, yang semestinya berada di belakang rumah kopling sebagai penghalang daripada gear join. Bisa teman-teman lihat sendiri, bergeser ke depan dan ke belakang karena snap ringnya copot, teman-teman. Seharusnya ketika ada snap ringnya dia akan gerakannya tidak seperti itu, dan ini mengakibatkan engkol starternya tidak berfungsi, teman-teman, karena gear itu terlalu maju dikarenakan snap ringnya itu lepas. Dan tentu saja untuk memasang snap ring itu ke posisinya, kita harus membongkar rumah koplingnya, teman-teman. Karena ketika kita tidak melakukan pembongkaran terhadap rumah koplingnya, maka snap ring itu tidak akan terpasang dengan baik dan benar. Maka kemungkinan besar kita bisa mengulangi kesalahan seperti ini untuk yang kedua kalinya. Di sini saya membuka per koplingnya, teman-teman. Di sini saya melihat ada keanehan karena saya rasa dua per yang di bawah itu bukan per biasa. Sepertinya itu adalah per baja ya, yang punya tingkat kekerasan per lebih tinggi. Tapi yang saya herankan di sini kenapa dipasangnya tidak berhadapan, malah berada di sampingnya. Hal ini bisa mengakibatkan koin daripada tutup kampas kopling ya, teman, tutup rumah koplingnya atau lawan kaki empatnya ini tidak seimbang, karena ketika kita menekan kopling kemungkinan dia hanya akan terangkat sebelah dikarenakan dua per baja yang dipakai itu lebih keras daripada per yang kemungkinan per standar yang ada di sebelahnya. Sedikit saran teman-teman, ketika teman-teman ingin mengganti per kopling itu ke per yang lebih keras atau kita sebutnya per racing ya, ketika proses pemasangan sebaiknya jangan dipasang bersebelahan, teman-teman, jika teman-teman menggantinya tidak sepenuhnya. Jika teman-teman menggantinya dua, usahakan pemasangannya itu menyilang atau berhadapan. Jadi yang keras berhadapan dengan yang keras dan yang lembut berhadapan dengan yang lembut. Dengan demikian perputaran kopling akan lebih stabil dan tidak beresiko untuk kampas kopling itu botak sebelah ya. Di sini yang saya lihat rumah kopling satu setnya ini adalah baru, teman-teman ya. Sepertinya dia melakukan penggantian satu set full terhadap rumah koplingnya, dan pendorong koplingnya ini, stud koplingnya ini menggunakan payung klip, teman-teman. Saya tidak tahu itu payung klip apa, kayaknya dari motor bebek ya. Mungkin dikarenakan stud kopling yang lama itu tidak cukup atau terlalu pendek untuk dipakai, jadi dia menggantinya dengan payung klip. Dan di sini saya terbiasa menggunakan pengganjal untuk membuka baut daripada rumah kopling ini, teman-teman. Saya menggunakan baut 14 yang saya join menggunakan nut 14 dan nut yang ukurannya agak panjang dari spion, teman-teman, bekas spion. Cara ini cukup efektif, teman-teman, dan cukup aman
ketika proses pembongkaran atau membuka nut daripada baut rumah kopling ini. Selain ukurannya bisa kita atur, dia juga cukup presisi untuk mengganjal sirip daripada kaki empatnya, sehingga kita tidak beresiko ketika melakukan pembongkaran rumah kopling seperti ini. Jika alat yang saya buat ini memang berguna dan menurut teman-teman itu efektif, silakan teman-teman mencoba membuatnya dengan menggunakan 2 buah baut 14 dan nut serta nut bekas pion teman-teman, supaya teman-teman bisa mengatur ukuran daripada pengganjal dari baut ini. Dan seperti yang teman-teman lihat, kita tidak mengalami masalah ketika proses pembongkaran dengan alat bantu seperti ini. Semuanya terasa lancar dan kita tidak perlu takut akan merusak rumah dari kampas kopling ini. Karena tentu saja ketika melakukan pembongkaran rumah kopling seperti ini, kita harus berhati-hati. Karena ketika rusak tentu akan berdampak terhadap pergerakan kampas kopling serta platnya. Dan setelah kita teliti di sini, ternyata gear jointnya memang kehilangan pengganjal ya, karena snap ring ini lepas. Dan saya melihat di sini as kickstarternya itu tidak bermasalah, hanya snap ring ini saja yang terlepas. Jadi kita hanya akan memasang snap ring ini kembali ke posisinya. Setelah itu kita akan mencoba untuk mengecek ulang apakah benar hanya snap ring ini saja yang bermasalah atau ada masalah lain. Karena tentunya kita tidak ingin mengulang pekerjaan seperti ini ketika bak koplingnya sudah terpasang semua. Dan kita di sini akan mencoba untuk merapatkan snap ringnya supaya lebih kencang dan tidak memiliki kemungkinan untuk lepas kembali dengan kejadian yang sama seperti ini. Sepertinya gigi jointnya masih lumayan normal teman-teman, tidak bermasalah. Dan ketika semua pengecekan dirasa cukup, kita harus mengetesnya dengan mencoba melekatkan engkol starternya untuk mengetes apakah benar rasio otomatis dari engkol starternya telah berfungsi dan bisa membawa gigi join atau memutar gigi join. Karena ketika rasio dari kickstarter ini belum bisa naik untuk memutar gigi join, berarti pekerjaan kita itu belum selesai teman-teman. Dan ketika teman-teman memaksa untuk memasang baknya, teman-teman akan disibukkan kembali dengan pembongkaran ulang terhadap bak tersebut karena pekerjaan kita tidak berhasil atau tidak selesai. Nah, di sini kita telah mengetes ternyata gigi otomatis dari kickstarter ini telah berfungsi dengan normal atau telah ke fungsi dia yang sebenarnya, dan semuanya telah dirasa cukup baik dari segi fungsi. Maka kita akan melakukan pemasangan kembali terhadap semua alat-alat yang telah kita bongkar. Tentu saja kita akan memasangnya kembali ke posisinya semula atau yang semestinya, karena ketika kita bisa membongkar sebuah barang, tentu saja kita bisa memasangnya kembali tanpa melakukan kesalahan. Dan di sini saya tidak akan memasang per kopling ke bentuk semula seperti yang saya temukan di motor ini ketika saya membongkarnya, karena menurut saya cara pemasangan seperti itu tidak efektif dan saya akan mengubah posisi pemasangan daripada per kopling itu sendiri. Itu dikarenakan menurut saya jika saya melakukan hal tersebut, maka dampak jangka panjangnya akan dirasakan oleh sang pemilik motor. Itu dikarenakan pemasangan per yang seperti saya jelaskan dari awal tadi. Cara pemasangan per seperti itu tidak efektif karena menurut pendapat saya per baja yang terpasang bersebelahan itu akan berdampak negatif pada putaran kampas kopling. Jadi per yang akan saya pasang menurut tingkat kekerasannya akan saya silang berhadapan, karena untuk menghindari dampak jangka panjang dari pemakaian mesin ini teman-teman. Mungkin dari sang pemilik motor tidak mengetahuinya dan dia tidak memahaminya. Saya melakukan hal seperti ini karena saya juga tidak ingin kelak suatu hari saya dipersalahkan
karena saya adalah orang terakhir yang memegang atau membongkar mesin yang dia miliki ini. Tentu saja ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang akan jadi tersangka utamanya adalah saya sebagai orang yang terakhir kali membongkar mesinnya. Tentu saja saya tidak ingin hal itu terjadi. Walaupun dia tidak memintanya, saya harus melakukan hal yang seharusnya saya lakukan walaupun tanpa diminta, karena untuk sesuatu yang positif ke depannya, saya rasa hal seperti ini layak untuk dilakukan. Semoga video yang saya bagikan kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah tentang pendapat saya dan teori-teori yang saya sampaikan. Bagi teman-teman yang mungkin punya pendapat yang berbeda, silakan teman-teman berkomentar di kolom komentar, dan mungkin kita bisa saling sharing di situ tentang pengalaman atau trik dan tips dalam pengerjaan mesin, karena mungkin setiap orang kan punya cara yang berbeda-beda ya, dan di situ kita bisa saling bertukar pendapat tentang bagaimana cara pengerjaan mesin yang semestinya. Entombed in my mind, can't seem to break away. Lost in time, thinking about better days. Do you ever get used to the pain? 'Cause I don't know if I can do this again. Now you got me wondering why you let me die alone inside. I died for you, I cried for you, I tried for you. Tell me why you left me bleeding. I died.
of you still in my head. Someone come save me. Bloodshot eyes, can't sleep, I'm rotting in my bed. Even the drugs don't faze me. I don't think you understand, I gave you everything I had when it shit go wrong. And now you got me wondering why you let me die alone inside. I died for you, I cried for you, I tried for you. Tell me why you left me bleeding. I died for you, I cried for you, I tried for you. Tell me why you left me bleeding. Entombed in my mind, can't seem to break away. Lost in time, thinking about better days. Do you ever get used to the pain? 'Cause I don't know if I can do this again. Now you got me wondering why you let me die alone inside. I died for you. Dan inilah hasil final dari pekerjaan kita kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai saat ini. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silakan di subscribe channel ini, dan saya juga berharap semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video-video yang kami bagikan, karena di sini kita tujuannya adalah untuk saling sharing dan berbagi pengalaman. Semoga pengalaman yang kita miliki ini bisa bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkannya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan. Sampai ketemu di video-video kita berikutnya. Cried for you, I tried for you. Tell me why you left me bleeding. I died for you, I cried for you, I tried for you. Tell me why you left me try.